Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita berjumpa lagi. Pada kali ini kita mengikuti bahasan tentang indahnya surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak perlu waktu lama, mari sama-sama kita dengarkan ceramah kuliah subuh pagi ini. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal hari ini perlulah kita selalu mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Dari hadis beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis ini sering kita dengar dan semoga menjadi penyemangat agar kita selalu menjaga istiqamah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Begitu juga kita motivasi anak-anak kita dan keluarga kita. Karena kenapa? Rasulullah SAW telah mendoakan kita. Rasulullah SAW setiap hari mendoakan umatnya, tapi dengan syarat, ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Jadi inilah doa Rasulullah SAW untuk umatnya. Dan kita tahu begitu mustajabnya doa Rasulullah SAW terhadap apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi selalu penyemangat kita dalam mengawali hari-hari sebelum kita beraktivitas. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam membahas indahnya pesan-pesan ayat suci Al-Quran, dan kita masih di surat Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan lihat bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kemarin kita juga telah bahas bahwa Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah SWT, tetapi memiliki jangka waktu yang singkat, dan itu diberikan kepada semua orang, baik dia taat kepada Allah ataupun dia kufur, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim itu rahmat kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman saja, orang-orang yang selalu menjaga ketaatan kepada Allah SWT, dan itu sifatnya abadi, ya, dan sifatnya sangat lama, baik di dunia dan di akhirat. Maka selanjutnya bahwa kita tahu, kita melihat dunia ini itu begitu indah. Kita melihat dunia ini, kita ingin kebaikan-kebaikannya, tapi ternyata dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah SWT itu memiliki 100 rahmat, dan satu rahmatnya Allah turunkan di dunia. Satu rahmat itu baru Allah berikan ketika manusia hidup di atas muka bumi ini. Kita lihat kebaikan-kebaikan yang ada di dunia, keindahannya, manusia saling berkasih sayang, bahkan hewan pun saling berkasih sayang. Itu kita lihat keindahannya baru 1% dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhara 99 rahmatan yarhamullahu ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah akhirkan 99 rahmat kelak di hari kiamat, dengan tujuan Allah akan berikan 99 rahmat ini hanya untuk hamba-hambanya yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita alhamdulillah saat ini kita melihat indahnya 1% rahmat Allah. Maka dari 1% ini kita tahu ada 99% yang lainnya. Maka inilah yang harus kita semangat
mengejar 99% ini, jangan sampai keindahan dunia melalaikan kita sampai tidak kita mendapatkan 99 rahmat Allah kelak di hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah betapa pentingnya rahmat Allah dalam kehidupan kita. Bahkan kelak di hari kiamat Allah SWT mengatakan, udkhulul jannata bi rahmati, masuklah kalian semua ke dalam surga karena rahmatku. Ini salah satu bentuk betapa butuhnya kita kepada rahmat Allah. Karena kita masuk surga ya bukan karena amal soleh kita ya, tetapi amal soleh mengantarkan kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalkan bahkan 10 kali pun kita hidup, kita beramal soleh, itu belum bisa membayar mahalnya surga. Ya, kalau dibandingkan dengan amal soleh kita, misalkan kita melakukan transaksi jual beli, amal soleh kita ditukar dengan surga, itu belum cukup nominalnya. Maka kenapa kita masuk surga atas rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kenapa lafaz setelah Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Maliki Yaumiddin. Ya. Kenapa ini beberapa pesan urutan surat-surat ayat dalam surat Al-Fatihah itu saling berketerkaitan ya. Setelah lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Maliki Yaumiddin, yaitulah Allah Rabb yang memiliki hari pembalasan, artinya di hari kiamat kelak. Ya, apa korelasi hubungannya? Yang seperti kita katakan tadi, hari pembalasan itu ada dua tempat, surga, kenikmatan atau kesengsaraan yang ada nauzubillah di dalam siksa api neraka. Ya, orang masuk surga karena rahmat Allah. Adapun orang-orang yang masuk neraka juga mereka diazab oleh Allah SWT bukan karena Allah murka. Ya, ini salah satu bentuk rahmat Allah. Orang-orang yang di akhirnya masuk ke dalam siksa api neraka, mereka diazab bukan karena Allah murka kepada mereka, tetapi karena perbuatan mereka dulu ketika hidup di dunia. Ya, maka inilah kalau sudah mereka masuk surga karena murka Allah, sudah lebih berat lagi siksanya. Ya, tetapi karena rahmat Allah mereka diazab sesuai perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Ya, makanya kan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan kalau kebaikan pahalanya itu berlipat-lipat. Adapun kalau dosa ya dicatat sesuai dosanya tersebut. Ini salah satu bentuk rahmat Allah kepada manusia. Bahkan meskipun dosa kita begitu banyak penumpuk, meskipun setinggi gunung dan seluas samudra lautan, tetapi kalau kita sebelum ajal menjemput kita bertobat pada Allah, Allah menerima seluruh tobat-tobat kita, bahkan dosa-dosa itu berubah menjadi pahala kebaikan apabila kita bertobat dan melaksanakan ibadah yang Allah ridhoi. Ini salah satu bentuk kita perlu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang terakhir, Maliki Yaumiddin, artinya Malik pemilik. Ini menjadikan pesan pada kita. Maliki Yaumiddin artinya Allah lah yang memiliki. Jadi seluruh nikmat-nikmat yang kita rasakan saat ini itu adalah titipan dari Sang Pemilik. Jadi jangan sampai kita ketika diberikan berbagai macam kenikmatan lalu kita mengklaim itu milik kita, ya. Karena apa? Misalkan kesehatan ini milik dari Allah Subhanahu wa taala, cuma dititipkan dalam kehidupan kita. Maka ketika Allah mencabut kesehatan, misalkan beberapa saat akhirnya kita diberikan ujian sakit, ya kita harus bersabar dan harus ridho karena memang kesehatan adalah milik dari Allah SWT.
yang suatu waktu ya sah-sah saja jika Allah akan ambil ataupun Allah masih titipkan dalam kehidupan kita. Ataupun berbagai macam dunia yang saat ini kita miliki, apabila itu akhirnya terlepas dari kehidupan kita, maka itu sebenarnya titipan dari Allah, bukanlah milik kita. Sehingga ketika itu sudah tidak ada dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi pusing, tidak menjadi kita pesimis atau menjadi down, tetapi kita terus bersemangat karena kita tahu bahwa Maliki Yaumiddin, ayat yang selalu kita ulang-ulang dalam surat Al-Fatihah, yang kita baca dalam sholat, yang kita baca bahkan juga di luar sholat, memberikan pelajaran kepada kita bahwa apa yang kita miliki di dunia bukanlah milik kita, tetapi semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pasrah tawakal tentang apa-apa yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Inilah beberapa pelajaran dari indahnya ayat-ayat Al-Fatihah yang sering kita baca. Semoga selalu memberikan kita semangat dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.